Berarti dekat ya Om ya? Iya. Oke, ya udah deh Om, kirim alamatnya, share lokasi. Saya ke sana aja deh, langsung deh. Berarti bukan yang di sini ya? Oke. Bukan. Oke Itu Om. proses yang lama. Selamat. Ya udah lu telepon deh, telepon. Halo. Saya udah di depan nih Mas Tur. Ntar lu udah nasi kulit. Makan. Mau makan dulu, makan di depan. Semangat juga ya. Guys, kita udah sampai di alamat rumah yang Om Mas Tur kasih. Nah, ini rumahnya gede banget. Tapi di depan ini ada nasi kulit surga, guys. Sebelum gue mau masuk ke rumahnya bikin vlog, gue mau cobain makanan ini dulu. Namanya juga tukang makan ya. Jadi pengennya langsung makan. Kayaknya mantap ya nggak ya? Kita cobain dulu yuk, masuk yuk. Nah, teman-teman semuanya, kali ini gue sambil nunggu Om Mas Tur datang dan bukain pintu buat kita semuanya. Alamat yang udah dikirim oleh Om Mas Tur, di depannya persis banget ada nasi kulit surga. Dan kali ini gue mau cobain, energinya udah hilang. Sekarang gue butuh makan lagi untuk menyambung energi. Dan katanya ini nasi kulit surga ini udah terkenal juga dan populer di Jakarta. Nah, gue penasaran, ini nasi kulit itu apa sih? Gitu. Nasi kulit, terus nasi kulit ini surga itu, tapi SYUURGA. Nah, kali ini kita berada di Jalan Tebet Utara 1, nomor 30. Gue pede banget nomor 40. Kalau kalian stres, kalian butuh sesuatu berupa kedamaian, kalian bisa datang ke sini karena di sini ada surga. Ya enggak? Nah, Bapak yakin saya pernah berdua sekarang udah deh. Suasana Guys, nih pesanan gue udah datang nih. Paket C. Kayak ujian sekolah. Paket C. Nah, di sini ada paru. Ini sambal. Sambalnya kayak kelihatannya enak banget nih. Terus ada ayamnya ayam goreng ya. Nah, ada nasi, ada serundeng juga. Nah, tentunya ini yang spesial ya teman-teman. Nasi kulit. Nasi kulit yang katanya ini berasa di surga ya. Jadi kita langsung cobain aja sambil menunggu Om Mas Tur datang. Om Mas Tur ini memang spesial nih. Dia belum datang-datang, kita udah 2 kali makan, udah muter-muter sepanjang hari ini. Nah, tapi nggak apa-apa teman-teman. Di balik semua ini ada hikmahnya. Kita ketemu makanan kulit surga. Kulit surga ini sudah ada di Pasar Santa. Jadi ini adalah cabangnya. Dan ini kelihatannya rame banget, antrian Gojeknya rame banget. Dan di sini masih sepi karena mereka lagi prepare. Tapi saya paksa masuk aja tadi, dobrak pagar. Gimana caranya? Yang penting kita akan grebek rumah Om Mas Tur dan kita review ke dalamnya. Tapi gue kan tahu sendiri, sejam sekali lapar. Ya udah, gue mau makan dulu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cobain sambalnya. Oke teman-teman semuanya, ini dia. Jangan lupa makan. Nih. Guys, lihat, anjir, enak. Sesuai dengan tagline-nya, surga. Ini kriuk kulit ayamnya renyah banget, gila, ini renyah banget. Kayak kerupuk, tapi rasa kulit ayamnya tetap masih ada. Sambalnya nggak begitu pedas bagi kalian teman-teman yang suka sambal tapi nggak pengen terlalu pedas. Nah, ini boleh. Ini versi sambalnya sedang. Ini oke banget nih, oke banget untuk makan siang, makan malam ini oke. Kita lanjut lagi. Ya, teman-teman, makan.
Ini ayamnya teman-teman. Waduh. Ini rasa serundeng-serundengnya juga kayak melengkapi rasa makanannya. Ini kulit ayamnya gila, renyah banget. Gua baru kali ini, pertama kalinya gua makan kulit ayam serenyah ini. Kulit ayam KFC kalah guys. Ini jujur enak banget. Wah. Gila banyak banget lagi. Maksudnya kayak nggak kira-kira gitu. Tadi di paketnya ada paru juga. Gue jujur gue nggak terlalu suka paru, tapi kali ini gue cobain demi kalian semuanya nih. Sebelum itu, jangan kalian lupa subscribe dulu. Walaupun masalah kita lagi banyak nih, Om Master belum datang-datang. Oke teman-teman. Oke juga nih. Parunya juga oke, enak. Nggak bohong deh, enak. Ini spesial sih ini, masuk spesial ya. Ini sambelnya enak, tapi nggak pedes banget, tapi renyah banget. Kriuk kulitnya itu bener-bener manjain lidah lu banget. Ini cocok banget nih buat makan siang, makan malam, makan teman. Nggak berhenti ngunyah, nggak bisa berhenti. Kayak kerupuk bener. Kerupuknya sedikit asin, tapi nggak asin. Gimana? Sedikit asin tapi nggak asin. Bingung saya, Pak. Jadi dia mirip-mirip asin, tapi kayak asin. Nggak jelas ya. Oke teman-teman, gue mau finishing karena nggak gimana Om Masturnya udah datang? Belum Pak. Belum ada kabar, Pak. Oke, telepon dulu aja nggak? Iya. Nah, kita udah selesai makan, makanannya enak-enak banget. Kalian udah lihat tadi makanannya. Gue paling demen nih makanan ini. Gue janji gue akan datang lagi ke tempat ini atau gue akan go food kalau gue nyampe di rumah ini enak banget dan sesuai banget dengan selera gue. Nah sekarang kita kembali ke realita guys. Sebenarnya kita udah nyampe di rumah Om Mastur nih, di depan rumahnya dia kan. Tapi karena gue lapar banget dan di sini ada nasi kulit surga, kita mampir bentar. Estimasi kita tadi 5 menit ya makannya ya. Tapi gara-gara makanannya enak kita review, jadi sekarang kita udah hampir 1 jam di sini. Nah sekarang gue mau telepon Om Mastur karena dia udah ada di rumah. Kita mau review makanan di rumahnya. Tadi Angga udah konfirmasi, kata Angga, dia udah telepon ke ajudannya, ke semua, ke kru-krunya juga, dan kita tinggal masuk aja ke rumahnya. Sekarang gue mau telepon buat mastiin aja. Bos, biasa. Kalau Sultan mah harus kita yang nelpon-nelpon. Aduh. Halo Om. Halo. Om. Halo Pak Jinas. Iya Om, iya Om. Om. Saya sudah. Posisi di mana sekarang? Om, saya sudah di depan rumah nih. Persis di depan nasi kulit surga Om. Aduh. Pak Jinas, saya pikir Pak Jinas nggak jadi datang. Ini saya mau keluar lagi, mau ketemu klien lagi. Lagi di jalan. Om, tadi kan tadi saya kan udah bilangin saya mau jadi udah jalan. Tadi kru saya udah hubungin Om, udah nelpon, udah ngabarin ke ajudan Om juga. Terus dia udah bilang kita udah on the way Om. Gimana Om kira-kira Om? Ya, saya sudah nungguin lama. Maksudnya saya pikir Pak Jinas mau datang, saya udah nunggu lama. Terus akhirnya ya saya ada meeting lagi sama klien. Berarti Om udah keluar dari rumah nih, udah meeting gitu ceritanya ya Om ya? Karena Udah. iya Om, ya berarti
gimana Om? Saya nunggu di sini atau gimana? Kita janjian lagi Om, di kapan bisa janjiannya? Nanti saya kabarin sih, kalau misalkan untuk sekarang kayak nggak bisa, karena saya meeting lumayan lama sih. Oh gitu ya Om. Padahal saya udah di depan rumah nih Om. Mas, Om bisa balik nggak? Oh nggak bisa, ini meeting saya sama klien yang penting ini, sama salah satu anggota DPRD. Oh iya, oh, anggota DPR ya Om ya? Ya susah juga sih ya. Berarti gini Om, berarti saya nggak usah nunggu ya. Padahal saya udah di depan rumah nih Om. Jadi saya udah di depan rumah Om. Saya makan di nasi kulit surga. Ya tinggal masuk sebenarnya. Cuman tadi kan udah dikonfirmasi sama kru saya Om. Jadi ini soalnya gini Om, waktu saya juga kan sibuk nih Om. Saya juga banyak syuting, banyak kerjaan. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak jadi ketemu kan sayang banget gitu. Padahal tadi saya udah seharian udah harus ketemu Om gitu maksud saya gitu. Oh nggak bisa, tetap nggak bisa, karena saya juga ada meeting, jadwal saya sibuk sih, schedule saya sibuk, saya harus ngatur jadwal lagi, saya harus reschedule lagi. Kalau mau nanti saya kabarin, saya pasti tahu kapan. Oh iya Om, ya. Oh, kalau gitu kita buat janji lagi deh Om, kapan? Besok bisa Om? Besok mungkin. Oke, nanti saya kabarin ke kru Pak Jenes untuk kapan bisanya ketemu. Iya Om, ya. Oke Om, kalau gitu Om, jadi saya balik ya Om ya. Oke deh. Oke Om, ya. Saya meeting dulu nih. Ya. Dimatiin lagi. Jadi gini teman-teman. Tadinya gue udah suruh Angga untuk hubungin si Omnya kalau kita itu udah jalan dari rumahnya yang pertama. Nah ternyata si Omnya nggak dapat informasi kalau kita udah jalan atau nggak. Menurut si Omnya kita itu nggak ada kabar sehingga dia ambil jadwal meeting di tempat lain. Kita mesti tanyain Angga nih, ini sebenarnya kesalahannya dari dia. Nggak, kata si Omnya, lu nggak ngabarin dia, jadi dia ambil jadwal di tempat lain. Gimana tuh? Emang lu nggak ngabarin? Ngabarin kok Pak. Nih buktinya tadi gue telepon, dia nggak ngabarin. Katanya lu nggak ngabarin. Ngabarin. Ini buktinya, dia nggak bilang lu nggak ngabarin. Lu jujur aja lah, nggak usah bohong-bohong. Lu udah lama sama gua, lu jujur aja. Iya Pak, maaf Pak. Saya sebenarnya ngabarin tapi nggak ngabarin langsung ke Pak Masturnya Pak. Saya ngabarin ke Eka, saya nyuruh Eka untuk ngabarin Mastur. Jadi Angga gue suruh nelpon ke Om Mastur, tapi Angga nyuruh Eka. Iya. Terus Eka ngabarin nggak? Lu telepon Eka deh. Gimana? Halo Kak. Kak, gue dimarah-marahin Pak Jenes nih. Lu ngabarin Pak Mastur nggak tadi? Sorry Mas, tadi gue lagi disuruh Bu Dewi, jadi belum sempet kabarin. Ya gimana sih, gue lagi yang kena nih sama Pak Jenes nih. Ya sorry Mas, tadi lagi sibuk banget. Ya terus gimana? Lu nggak ngabarin jadinya? Iya, gue belum ngabarin. Ya udah Kak, kalau gitu. Makasih ya. Ya. Dia bilang apa? Dia bilang belum hubungin Pak, lagi sibuk juga. Ya pantes, ya ampun, stainless ketoprak. Iya lu gimana sih orang Eka kerjanya seabrek-abrek, lu suruh ngubungin ya. Lu lihat nih kita hasilnya kayak gini. Kita udah janjian sama bapaknya. Kan nggak enak gak? Bapak itu orang sibuk, orang penting. Lu masa kita datang, beliau ini kan sibuk meeting ya. Gimana sih lu? Ya udah gini. Nah lain kali kalau ketemu sama ajudannya atau kontekan sama ajudannya, lu beneran pastiin bener atau enggak. Jangan nyuruh orang lain, ya. Ya Pak. Ya. Jadi gini teman-teman, ternyata setelah dapat runut ceritanya hari ini kenapa kita nggak ketemu dengan Pak Mastur? Karena Angga nggak ngubungin dan nggak konfirmasi. Dia malah mendelegasikan kerjaannya ke Eka, di mana Eka itu adalah admin di kantor. Nah Eka ternyata nggak bisa ngubungin Pak Mastur nih karena sibuk, lagi banyak kerjaan. Nah akhirnya nggak tahu mau ngapain nih. Yang penting kita udah makan enak di kulit surga ini, udah enak. Tapi nggak apa-apa lah. Gue tahu juga lah mereka kan capek juga kan kerjanya. Ya udah kalian makan aja dulu deh kalau gitu. Ya udah pesan-pesan deh. Aduh pusing nih. Ya udah deh. Besok kita kan janjian nih sama Pak Mastur. Iya Pak. Lu pastiin ya kita ketemuannya di mana. Kalau bisa kita syuting di rumahnya. Ya siap.
Ya tadi kan janji Pak Masturnya udah janjian, kita mau review besok di rumahnya. Jangan kemana-mana teman-teman ya, tetap ikutin channel ini. Besok kita akan ketemu Pak Mastur. Kali aja dia punya waktu, kita akan review di rumahnya. Katanya rumahnya gede banget. Nah dari depan rumahnya ini, sesuai alamat yang dia beri, dia kasih tadi, ini rumahnya gede banget. Nah kalian bisa lihat nih.